Ya, kita ke informasi selanjutnya. Rapat pleno perolehan suara Presiden dan DPR tingkat Provinsi Maluku Utara berlangsung ricuh. Salah satu saksi partai politik yang protes bahkan membanting meja hingga akhirnya dikeluarkan dari ruang pleno. Kericuhan mewarnai rapat pleno perolehan suara Presiden dan DPR tingkat Provinsi Maluku Utara. Para saksi partai politik cekcok hingga nyaris adu jotos dengan tim keamanan KPU. Salah satu saksi yang protes bahkan membanting meja hingga akhirnya dikeluarkan dari ruang pleno. Kericuhan terjadi imbas aduan saksi Partai Golkar atas dugaan kecurangan perolehan suara antara D hasil kecamatan dan D hasil DPRD Kabupaten maupun C hasil DPR Partai Golkar di 9 TPS, termasuk TPS khusus di Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. Tak hanya saksi Partai Golkar, sejumlah saksi partai lainnya turut meminta KPU melakukan penghitungan ulang di tingkat kecamatan karena jumlah suara tidak sesuai dengan perolehan data formulir C1 yang dikantongi mereka. Kemudian ditemukan di 6 desa itu ada suara Partai Golkar dan suara caleg dari Partai Golkar untuk level DPR RI itu kembali dengan jumlah yang sama itu di 719. Kericuhan reda ketika Bawaslu Maluku Utara merekomendasikan KPU melakukan penghitungan ulang di tingkat kecamatan di seluruh TPS yang ada di Pulau Obi, namun KPU mengaku tidak bisa melaksanakan rekomendasi Bawaslu. Kita lihat alokasi waktu yang dilakukan oleh PPK saja dengan pekerjaan yang sama itu menggunakan alokasi waktunya kurang lebih 17 hari itu mereka rasa tidak cukup, maka diperpanjang lagi kan. Atas insiden kericuhan yang sempat terjadi, KPU kemudian menskorsing pleno dan akan kembali dilakukan Senin besok. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Sementara itu, unjuk rasa tolak hasil rekapitulasi suara KPU di Medan, Sumatera Utara ricuh. Masa aksi menemukan adanya dugaan penggelembungan suara dari salah satu partai. Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Pemerhati Peduli Pemilu Sumatera Utara Senin siang menggeruduk lokasi rekapitulasi suara KPU Medan di salah satu hotel yang berada di Jalan Sudirman, Medan, Sumatera Utara. Dalam menyampaikan tuntutannya, massa aksi sempat terlibat adu mulut dan saling dorong dengan petugas kepolisian yang berjaga di pintu masuk. Massa menuntut KPU Kota Medan yang tidak mengindahkan rekomendasi dari Bawaslu dan tetap melanjutkan rekapitulasi, yang dimana dinilai merugikan calon anggota legislatif serta partai politik peserta pemilu. Karena berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Kota Medan, harus dilakukan penghitungan suara di Kecamatan Medan Timur, karena ditemukan adanya dugaan penggelembungan suara dari salah satu partai. Seperti peralihan suara dari satu partai ke partai lain. Itu tertuang juga di dalam rekomendasi Bawaslu. Di Kecamatan Medan Timur misalnya, ada peralihan suara dari Partai Kebangkitan Nusantara dan Partai Buruh untuk Partai Kebangkitan Bangsa. Sehingga di sana Partai Kebangkitan Bangsa menggelembung suaranya dan akhirnya mendapatkan kursi. Sebelumnya sejumlah keributan juga terjadi di lokasi rekapitulasi ini, di mana keseluruhan masalahnya hampir sama, di mana adanya dugaan penggelembungan suara yang diduga sengaja diberikan kepada caleg atau partai lain untuk memenangkan dirinya. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, gagal jadi anggota DPRD, seorang caleg memutus aliran air yang disambungkan ke dekat permukiman warga. Kini warga terpaksa mencari sumber air ke bukit yang berjarak 2 km. Warga Cisuru, Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten, kini setiap hari harus berjalan kaki untuk menimba air di bukit. Warga bersusah payah mendapatkan air setelah kemudahan yang pernah didapat melalui pipa saluran air kini tidak ada lagi. Pipa saluran air diputus. Adalah seorang caleg yang memasang pipa air ke permukiman untuk digunakan warga dengan biaya Rp5.000 per keluarga.
Namun karena suara yang ia raih dalam pilkada sedikit, sang caleg memutuskan untuk memutus pipa saluran air yang dibuatnya. Orang udah putus. Tadinya ngambil apa, dialirin gitu, Bu? Iya, tadinya dialirin. Sekarang ini udah diputus. Ada masalah lain yang menyebabkan warga sulit mendapatkan air, yakni sulit melakukan pengeboran untuk mencari sumber air. Warga menduga banyaknya industri PLTU menjadi sumber kesulitan warga untuk mendapatkan air. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkunjung ke rumah budayawan Butet Kertarajasa di Bantul, Yogyakarta dan bertemu dengan sejumlah seniman dan akademisi. Di sela acara santai dan nyanyi bersama tersebut, Ganjar dan Mahfud menyempatkan diri menjawab pertanyaan dari sejumlah seniman tentang langkah yang akan diambil usai penghitungan suara pemilu selesai. Beginilah suasana saat paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkunjung ke rumah budayawan Butet Kertarajasa di Bantul, Yogyakarta pada Senin siang. Ditemani sejumlah seniman Yogyakarta, suasana terlihat penuh keakraban. Terkait hak angket, Ganjar Mahfud menyerahkan hal tersebut ke partai dan anggota legislatif di DPR saat ini. Perihal adanya ketidakpuasan masyarakat terkait hasil pemilu yang dinilai banyak terjadi kecurangan, Ganjar meminta agar hal tersebut dibawa masuk ke dalam sistem oleh mereka yang memiliki kompetensi. Masalah angket, masalah itu kan jangka pendek. Mungkin jangka menengahnya nanti kan menuju Oktober itu mungkin masih akan terjadi berbagai dinamika. Perlu komitmen kawan-kawan di parlemen untuk bisa teguhkan ini dan yang agar demokrasi bisa kembali berjalan pada area yang normal. Yang salah kami dibukakan ceritanya, yang sudah baik akan coba kita laksanakan. Belum tampilnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam memimpin penggunaan hak angket, Mahfud MD menjelaskan jika Megawati masih menunggu waktu yang tepat dengan mencermati situasi dan perkembangan yang masih dinamis hingga saat ini. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, anak dan menantu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono digadang-gadang masuk bursa calon kepala daerah. Meski belum memenuhi syarat minimal usia, nama Kaisang masuk dalam bursa Pilkada Solo, sementara istrinya Erina Gudono masuk bursa Pilkada Sleman. Nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep masuk dalam bursa Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah yang dirilis lembaga survei Solo Raya Populi. Tim survei mewawancarai sejumlah warga Solo dari berbagai kalangan dan memunculkan 12 nama potensial termasuk Kaisang. Dari stakeholder itu ada 12 nama, tadi yang sudah saya sebutkan, itu posisinya masih belum bisa di-ranking. Dan nanti rankingnya tentu saja tidak berdasarkan pendapat para tokoh itu. Rankingnya ada berdasarkan survei jajak pendapat. Respondennya adalah masyarakat Kota Solo yang namanya tertera dalam DPT. Kenapa itu penting? Karena survei yang baik itu harus memiliki kerangka sampling yang jelas. Menanggapi hal ini, Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo Prabowo, bahkan mengklaim Partai Gerindra dan Golkar sudah siap memberi dukungan untuk Kaisang. Namun ternyata usia putra bungsu Presiden Joko Widodo ini masih belum cukup untuk mengikuti pilkada serentak tahun ini. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, usia minimal untuk ikut pilkada adalah 30 tahun. Sementara pria kelahiran 25 Desember 1994 ini baru genap berusia 30 tahun setelah gelaran pilkada selesai digelar, di mana pilkada serentak akan dilaksanakan pada November 2024. Sementara itu istri Kaisang, Erina Gudono, masuk dalam bursa bakal calon Bupati Sleman, Yogyakarta. Mantan finalis Putri Indonesia ini dilirik Partai Gerindra berdasarkan masukan dari internal partai. Menurut Ketua DPC Gerindra Sleman, HR Sukaptana, nama Erina dipertimbangkan lantaran muda dan energi. Nama Erina kini masih digodok sebagai salah satu bakal calon kepala daerah potensial.
Tim Liputan Ayus melaporkan.